Halo Taurus, ya, jumpa lagi di Tele Arkana bersama saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan abaikan ya teman-teman. Ini general reading, bukan personal reading. Lalu kemudian, ya, di 27 April ini Uranus sudah resmi masuk ke konstelasi Gemini ya teman-teman Taurus, dimana kita semua yang ada di bumi ini sangat terpengaruh sekali, khususnya terkait perombakan belief-belief lama ya teman-teman Taurus di sini, dan mulai khususnya terkait komunikasi, cara berpikir, lalu kemudian teknologi gitu ya, karena Gemini itu erat sekali kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi akan banyak komunikasi yang sifatnya berubah gitu ya, dari yang mungkin menggunakan belief lama atau menggunakan cara lama sudah tidak lagi relevan, dan mulai diterapkannya mulai banyak cara-cara baru ya. Di sini bisa terlihat dari pesatnya perkembangan AI ya. Itu oke. Mari kita lihat untuk Taurus. Energi utama untuk teman-teman Taurus kali ini. Semesta, energi utama untuk teman-teman ke Taurus kali ini. Oke, untuk teman-teman Taurus, kita split the deck. The Thinking Woman. Ya, di sini tampaknya ini ada seseorang yang memikirkan kalian ya Taurus. Bisa jadi seseorang ini perempuan gitu ya, atau bisa jadi ini kalian sedang berpikir sesuatu gitu ya, sedang ada yang kalian pikirkan di sini. Oke, mari kita lihat dari What's the Oracle. Energi apa yang muncul? Ya, kita split the deck. Taurus, kalian mendapatkan kartu Make Believe. Fantasi, feeding into illusion, disappointment. Ya, di sini tentunya ada yang kalian impikan ya di sini ya. Ada yang kalian impikan, ya ini bisa jadi impian ini atau mimpi ini itu semacam membuat kalian disillusion ya. Jadi semacam membuat kalian semacam mengaburkan pemikiran kalian gitu ya. Maaf. Jadi di sini tampaknya either kalian atau orang-orang di sekitar kalian ya yang memikirkan kalian di sini, yang berfantasi tentang sesuatu. Mari kita lihat untuk masuk ke dalam tarot, kira-kira apa yang fantasi apa atau ilusi apa yang muncul gitu ya. Oke. Semesta, fantasi apa ini atau belief apa ini? Bisa jadi juga saya merasa bahwa ya kalian mulai berpikir ya, kembali lagi erat kaitannya dengan Uranus di Gemini, bahwa mulai belief-belief yang mulai sekarang, mulai detik ini, belief-belief yang lama itu mulai pelan-pelan itu
mulai tergerus ya, yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita, dan mungkin ya kalian agak sedikit kecewa ya di sini ya. Ternyata mungkin ya belief kalian selama ini yang kalian anggap benar itu ternyata ya sudah tidak lagi relevan gitu ya, dan kalian diminta untuk memperbarui belief itu. Dan kembali lagi, ini bukan kesalahan kalian dan bukan hal yang buruk untuk kita gitu ya. Semuanya manusia di sini, apapun yang terjadi, semesta berikan itu adalah untuk kebaikan kita masing-masing ya di sini. Jadi tidak perlu kecewa, cukup adjustment saja dengan kondisi yang ada yang sekarang, lalu kemudian ya kita coba untuk laksanakan pelan-pelan gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan tarot. Oke, let's split the deck. Energi utama kalian mendapatkan Three of Wands, underlying energi Four of Wands. Oke, energinya cukup bagus teman-teman. Apa yang kalian pikirkan, King of Wands, masa lalu, Two of Cups, alam bawah sadar, Seven of Swords. Apa yang akan kalian lakukan, Page of Swords. Lalu motivasi atau sikap kalian, Page of Cups. Faktor lingkungan, Ace of Swords, hopes and fear, Eight of Swords. Hasil akhirnya The Death. Oke. Bottom of the deck, Ace of Pentacles. Ya. Ya, di sini sepertinya semesta memberi kalian sebuah rezeki ya. Memberi kalian sebuah rezeki, dan ini memang apa yang kalian impikan gitu ya. Dengan Three of Wands di sini, ini apa yang kalian impikan sudah hadir di depan mata gitu ya. Dan kalian berusaha untuk menyambutnya dengan semangat gitu ya. Karena underlying energinya di sini adalah Four of Wands di sini. Ini energi 1111 gitu ya, angka 1 4 kali. Ini manifestasi ya teman-teman. Jadi manifestasi kalian di masa lalu ini tampaknya berbuah manis gitu ya, sudah di depan mata. Dan ya ini kalian mulai berpikir ya di sini ya, mulai berpikir apa yang mesti kalian lakukan gitu ya. Jadi Three of Wands di sini adalah expansion energi, pengembangan energi. Kalian berusaha untuk mencapai Four of Wands itu tadi ya, menyelesaikannya gitu ya, apa yang sudah kalian manifestasikan sebelumnya. Dan tampaknya yang kalian manifestasikan sebelumnya itu terkait ya cinta ya teman-teman ya, kolaborasi atau cinta. Two of Cups di sini di posisi di masa lalu. Kalian mungkin akan bertemu seseorang yang agak sedikit yang kalian sudah bertemu dengan seseorang yang sedikit berbeda ya, dengan karakteristik yang kalian mungkin inginkan selama ini, atau tipe kalian agak sedikit berbeda ya gitu ya. Karena di sini ada dua orang yang dengan pakaian yang berbeda di sini. Itu. Lalu kemudian yang kalian pikirkan adalah King of Wands ya. Kalian di sini menggebu-gebu ya, passionate sekali, dan kalian di sini berpikiran untuk semacam merencanakan sesuatu ya di sini, dengan the thinking woman di sini. Ya apapun ini tampaknya ada yang kalian impikan di sini ya dengan orang ini ya. Bisa jadi orang ini
adalah King of Wands di sini adalah Aries, Leo, Sagittarius, fire sign, gitu ya. Jadi kalian di sini berpikiran untuk maju ke depan dan sangat bersemangat sekali, gitu ya. Dengan adanya relasi baru ini, gitu ya. Dan alam bawah sadar kalian Seven of Swords ya tidak selalu negatif teman-teman Taurus ya. Seven of Swords di sini bisa jadi strategi, gitu ya. Ada yang kalian pikirkan, gitu ya, ke depan. Ada sesuatu yang kalian rencanakan. Bisa jadi ini masih tahap ya, masih tahap apa ya, PDKT atau mulai curi-curi pandang, gitu ya. Kalian mencoba untuk mungkin strategi ke depan, tampaknya itu berusaha untuk mendekati seseorang ini ya. Kalau memang orang ini belum hadir di kehidupan kalian, tapi kalau memang orang ini sudah hadir di kehidupan kalian, berarti kalian memikirkan sesuatu dimana ya kalian untuk mungkin melangkah ke tahap selanjutnya, gitu ya, ke tahap pacaran atau ke tahap yang di atas, lebih dari pacaran mungkin ya, tunangan atau berencana untuk melangsungkan pernikahan, gitu ya, atau punya momongan, gitu ya. Jadi di sini kalian berpikiran untuk berencana untuk tahap selanjutnya apa nih, gitu ya. Kalau itu misalnya orang ini sudah ada di kehidupan kalian, tapi kalau memang belum, berarti kalian masih di sini masih tahap curi-curi pandang, PDKT, stalking, gitu ya. Itu di situ. Lalu kemudian apa yang kalian lakukan? Ya benar ya, Page of Swords di sini adalah kalau misalnya orang ini belum ada di kehidupan kalian, mungkin kalian masih stalking, gitu ya, sosial medianya, apapun itu platformnya, gitu ya. Apa yang yang menjadi aktivitas orang ini, gitu ya. Kalian mulai membayangkan, oh iya, kalau misalnya aku beraktivitas sama orang ini, apa yang mesti harus kalian lakukan, apa yang kalian rencanakan. Mungkin kalian berencana untuk ngajak kopi darat ya, atau ngedate bareng, gitu ya, ngedate di suatu tempat, gitu, yang sedang kalian pikirkan saat ini, gitu ya. Jadi di sini checking energi di sini ya, Page of Swords di sini, cek ombak, gitu ya. Dan ya kalian motivasi di sini atau attitude-nya adalah Page of Cups ya. Kalian di sini mulai membayangkan ya, itu tadi ya, Page of Cups di sini orang ini sedang membayangkan ada ikan ya di cupnya ini. Nah, kunci dari Page of Cups ini adalah bagaimana caranya ikan ini jangan sampai lepas kembali ke lautan dan dia bisa menangkapnya. Jadi intinya ikan di sini itu adalah impiannya ya teman-teman ya, impian kalian, gitu ya. Dan kalian berusaha untuk mewujudkan impian ini, gitu. Itu kunci dari Page of Cups. Jadi semacam energi cek ombak di sini ya. Kalian sudah mulai berani untuk berfantasi dan memikirkan, gitu ya, ke depan rencana romantis apa yang mungkin kalian akan lakukan dengan orang ini, gitu ya. Lalu kemudian faktor lingkungan di sini ada Ace of Swords ya. Ini kalian mendapatkan kejelasan dibantu oleh semesta, gitu ya. Dibantu oleh semesta untuk membukakan sesuatu di sini ya, informasi ada yang kalian dapatkan dengan hasil cek ombak itu, gitu ya. Dan ini kita nggak tahu apa yang kalian dapatkan informasinya dengan dibantu semesta ini. Nanti kita coba klarifikasi. Lalu kemudian ketakutan dan harapan adalah Eight of Swords ya. Kalian di sini masih ini ya, masih malu-malu, gitu ya, masih banyak analisis paralisis ya di sini ya. Iya orang ini suka sama saya. Kalau saya mendekati orang ini, kira-kira orang ini responnya gimana ya, gini. Kalau saya diabaikan atau ditolak atau tidak diterima niat baik saya, bagaimana ya. Jadi di sini kalian masih intinya masih berkecamuk di pikiran kalian, dan itu yang membatasi kalian untuk maju, gitu ya. Lalu kemudian di hasil akhir itu ada The Death Card ya. Ini pelan-pelan kalian berubah ya, pelan-pelan kalian berubah, pelan-pelan mungkin kalian mulai memberanikan diri,
gitu ya, yang semula kalian terkungkung dengan pikiran kalian, pada akhirnya nanti kalian berani berubah gitu ya, menjadi lebih berani gitu ya. Sepertinya saya ada feeling ini nanti akan ada semacam pernyataan cinta ya. Di sini mungkin ada energi Knight of Cups atau Ace of Cups di sini ya. Tampaknya nanti kita lihat saja di klarifikasi. Oke, mari kita masuk ke klarifikasi. Oke semesta, mohon bantuan klarifikasi untuk teman-teman Taurus di sini yang sedang merencanakan sesuatu untuk memenuhi apa yang menjadi harapan atau fantasi atau keinginannya gitu ya. Mari kita lihat. Kita shuffle kartunya 1, 2, 1 kali lagi, 3. Oke. Mari kita split the deck. 3 of Wands diklarifikasi dengan Ace of Wands. 4 of Wands diklarifikasi dengan Page of Pentacles. King of Wands diklarifikasi dengan Ten of Pentacles. 2 of Cups diklarifikasi dengan Queen of Cups. 7 of Swords diklarifikasi dengan 5 of Swords. Page of Swords diklarifikasi dengan 6 of Cups. Page of Cups diklarifikasi dengan 9 of Pentacles. Ace of Swords diklarifikasi dengan 7 of Cups. 8 of Swords diklarifikasi dengan The Hangman. Death card diklarifikasi dengan 5 of Cups. Bottom of the deck, The Devil. Oke. Ya ini ini tampaknya The Devil ini ada sebuah ketakutan sedikit ya, teman-teman Taurus ini ya, The Devil ini ya. Sini ada sedikit, saya merasa di sini ada sedikit ketakutan. Itulah kenapa mungkin menjawab 8 of Swords tadi ya, kalian seperti ruminating di pikiran kalian sendiri gitu ya, bulet di pikiran kalian sendiri gitu ya, terjebak di pikiran kalian sendiri. Oke, kita coba teliti satu persatu dengan 3 of Wands. Di sini ada Ace of Wands. Ya, ini kalian memanifestasikan sesuatu ya, tampak di sini ya, orang ini memanifestasikan sesuatu dan itu diwujudkan oleh semesta gitu ya. Oke, tak turuti kamu ya. Apa yang kamu manifestasikan selama ini dan apa yang dimanifestasikan ternyata adalah sebuah relasi gitu ya. 2 of Cups di masa lalu. Underlying energi itu ada 4 of Wands dan Page of Pentacles. Ya, di sini kalian masih bisa dikatakan masih bingung. Page of Pentacles ini energi masih awal-awal ya, energi masih awal-awal. Kalian seperti mendapatkan sebuah insight gitu ya. Page of Pentacles ini bisa jadi insight atau rezeki dari semesta gitu ya. Dan kalian di sini ada orang, di depan orang ini ada peta ya, dia seperti toss a coin tapi di depannya juga ada peta gitu ya. Jadi petunjuk. Tampaknya kalian merasa bahwa ya tampaknya semesta menyuguhkan orang ini kepada kalian itu pasti ada maksudnya gitu ya. Mengenalkan orang ini pada kalian itu pasti ada maksudnya. Lalu kemudian yang kalian pikirkan di sini King of Wands diklarifikasi dengan Ten of Pentacles. Ya, kalian berusaha untuk membangun sebuah keluarga ya dengan orang ini. Kalian membayangkan kalau misalnya nanti kalian sudah menikah, punya anak, rumahnya bakal seperti apa, lokasinya di mana, apa yang kalian lakukan aktivitasnya. Jadi itu ya,
semacam berfantasi memiliki keluarga yang sehat dan bahagia gitu ya, berkumpul bersama anak-anak gitu ya. Itu yang kalian pikirkan dan itu yang kalian inginkan gitu ya, King of Wands di sini. Lalu kemudian di masa lalu yang kalian manifestasikan Two of Cups diklarifikasi dengan Queen of Cups ya. Ini di sini masih rasa suka itu masih ditahan gitu ya, masih ditahan ya di dalam diri dulu, ndak berani untuk diungkapkan gitu ya di masa lalu, tapi kalian sudah ada rasa suka sama orang ini gitu ya. Bisa jadi selain fire sign tadi ada Aries, Leo, Sagittarius, bisa juga orang ini adalah Pisces, Cancer, Scorpio ya di sini. Jadi Queen of Cup di sini Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi kalian di sini lebih menarik diri ke dalam ya, tidak berani untuk masih belum berani untuk mengutarakan isi hati kalian gitu ya. Dan itu jelas di alam bawah sadar kalian. Seven of Swords diklarifikasi dengan Five of Swords gitu ya. Kalian masih berkecamuk gini ya, masih mikir strategi gitu ya, rencana kalian gimana nih caranya untuk mungkin menyatakan cinta pada orang ini gitu ya. Atau kalau orang ini sudah ada di kehidupan kalian di sini brainstorming ya, brainstorming dengan diri sendiri gitu ya, dengan diri sendiri atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya. Kira-kira enaknya aku ngedit sama orang ini, plannya gimana ya gitu ya, mau diajak makan malam di mana gitu. Jadi kalian masih di sini masih memikirkan rencana itu gitu ya. Lalu kemudian apa yang akan kalian lakukan? Page of Swords dan Six of Cups di sini ya. Ini tampaknya kalian mencoba untuk ini ya, mencoba untuk ya, saya merasa bahwa di sini ya Six of Cups di sini kinder spirit energi gitu ya. Jadi kalian bawa lepas aja, bawa happy aja, dan ini tampaknya ada yang kalian pikirkan mungkin terkait pemberian bunga ya ke orang ini. Ini bisa jadi yang saya bacakan ini seorang Taurus laki-laki gitu ya, atau mungkin kalau ini Taurus perempuan gitu ya, kalian berencana untuk ke depan itu bersikap ceria gitu ya, bawaannya energinya itu kekanak-kanakan gitu ya, bawa bercanda, bawa celetukan-celetukan ringan gitu ya. Jadi tapi sambil menyatakan cinta di sini ya. Jadi kelihatan di sini ada seorang laki-laki yang memberikan paket bunga kepada seorang anak perempuan kecil gitu ya. Dan kalian cukup di sini cukup berhati-hati ya, berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam bertindak, jangan sampai tampaknya kalian nanti bakal malu sendiri gitu ya. Itu yang kalian lakukan gitu ya, kalian mencoba untuk pelan-pelan berubah. Dan sikap kalian Page of Cups dan Nine of Pentacles gitu ya. Page of Cups di sini di sela-sela kalian bersantai gitu ya, menikmati hari gitu ya, kalian sambil memikirkan orang ini gitu ya, berfantasi tentang orang ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan nanti ya kalau misalnya sudah berkeluarga, kalau orang ini menerima aku, atau kemudian kita punya anak gitu ya. Dan itu kalian lakukan sambil journaling di sini, dia sambil bawa buku ya di sini teman-teman ya. Kalian bisa lakukan ini sambil journaling gitu ya, sambil memanifestasikan, karena trik manifestasi salah satunya adalah journaling gitu ya, menuliskan apa yang kalian inginkan, lalu kemudian memantapkannya dalam hati dan melepaskannya ke semesta gitu ya, berusaha untuk tidak mengontrol hal itu dan ya sudah memasrahkan pada semesta supaya hal itu datang sendiri pada kalian gitu ya. Itu Page of Cups dengan Nine of Pentacles. Lalu kemudian faktor lingkungan di sini ada Ace of Swords dan Seven of Cups di sini ya. Ya di sini
tampaknya akan kalian di sini lingkungan itu seperti membuat kalian confused gitu ya. Kalian bingung rencana apa yang pas gitu ya, karena dari segi lingkungan ini tampaknya tidak mendukung, tapi semesta nanti akan membantu kalian gitu ya dalam penyusunan rencana ini gitu ya. Jadi kalian percaya saja bahwa kalian di dunia ini tidak sendirian, teman-teman. Jadi dan semesta sangat sayang sekali pada kita semua dan sangat berharap seluruh keinginan kita itu bisa terwujud gitu ya, selama energinya benar. Jadi semesta tidak tahu apa itu kata-kata, semesta hanya membaca energi. Selama energinya benar dan energinya pas, maka semesta itu akan mengabulkan permintaan kita gitu ya. Jadi ke depan kalian di sini akan bingung, tapi di sini dilihat ada seorang barkib gitu ya, nenek-nenek tua di sini. Itu dia yang nanti akan membantu kalian untuk memilih gitu ya, untuk menghilangkan kabut ilusi ini. Dan itu diterangkan juga dengan Ace of Swords sebelumnya. Lalu kemudian di harapan dan ketakutan, ya ini di sini kalian seperti membatasi diri ya, bingung sama pikirannya sendiri, bingung sama takut sama pikirannya sendiri, dan kalian diminta untuk melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Kalian bisa jadi The Hangman di sini adalah kalian mati langkah ya. Yang kalian takutkan adalah ketika berhadapan dengan seseorang ini, siapapun itu, laki perempuan, kalian mati langkah gitu ya. Terus kemudian mati topik, dan kalau sudah mati topik, yang ditakutkan adalah orang ini pergi gitu ya, sudah tidak tertarik lagi sama kalian. Tapi pada intinya itu ketakutan itu hanya ada di pikiran kalian, teman-teman. Selama kalian belum mencoba sendiri untuk maju ke kehadapan orang ini, jangan pernah bilang bahwa ya saya gagal, orang ini tidak suka sama saya. Belum tentu, coba dulu gitu ya. Jadi di sini tantangannya adalah kalian diminta untuk mencoba dulu. Kembali lagi nanti di masa depan kalian akan mencoba hal itu dengan Page of Swords dan Six of Cups di sini ya. Kalian mencoba untuk ya bersikap carefree gitu ya, lepas gitu ya, seperti layaknya anak kecil sambil guyonan gitu ya, sambil bercanda. Ya kalian lihat reaksinya orang ini gitu ya, menanggapi candaan kalian, atau dia dingin atau bagaimana gitu ya. Dan pada akhirnya ya kalian berubah gitu ya. Kalian berubah di sini diklarifikasi dengan Five of Cups gitu ya. Jadi di sini kalian tampaknya energinya itu seperti ya kenapa kok aku berpikiran negatif ya, padahal aku belum mencobanya gitu ya. Akhirnya kalian memberanikan diri berubah dan mencoba untuk menyatakan cinta. Jadi intinya di Five of Cup di sini dia harus mengabaikan 3 cup yang ada di depannya, cup yang sudah tumpah ini, dan fokus pada 2 cup yang ada di belakangnya yang masih tegak berdiri, apalagi ada balonnya gitu ya. Jadi lebih fokus pada apa yang membuat kalian bahagia gitu ya. Fokus pada relasi ini sendiri gitu ya. Jangan kalah dengan ketakutan yang ada di pikiran kalian gitu ya. Tetap fokus saja pada pengembangan energi relationship kalian gitu ya. Dan tadi bottom of the deck itu tadi adalah the devil di sini. Bisa jadi ini ketakutan gitu ya, bisa jadi ini ketakutan, takut kalau misalnya ada yang mempengaruhi, atau ya intinya ketakutan yang tidak perlu. Dan ini cukup mengikat kalian ya di sini untuk maju gitu ya, menghalangi kalian untuk maju gitu ya. Itu. Lalu kemudian mari kita coba lihat saran dari semesta. Oke.
Syaratnya apa ini semesta untuk teman-teman Taurus yang sedang mengincar seseorang ini ya. Oke. Mari kita shuffle kartunya. 1, 2, 3. Oke. Let's split the deck. Saran pertama, kalian mendapatkan Page of Cups. Nah, ya kan, kalian sudah di arah yang benar teman-teman. Lalu kemudian Knight of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Wands, gitu ya. Bottom of the deck di sini ada Six of Pentacles, gitu ya. Tenang saja teman-teman, ini pemberian dari semesta. Jadi kalian tidak perlu takut, maju saja, dicoba dulu. Page of Cups di sini kalian diminta untuk memantapkan hati. Apa yang kalian inginkan itu diselaraskan saja. Kalau memang kalian menginginkan orang ini, gitu ya, diselaraskan saja. Masuk dalam energi cinta, masuk dalam, ya, fantasi itu membantu teman-teman, membantu kalian untuk meningkatkan vibrasi kalian, gitu ya. Dengan adanya kalian berfantasi yang bahagia-bahagia dengan orang ini, itu hati kalian pun juga akan berbunga-bunga sendiri, gitu ya, meskipun orang ini tidak ada di depan kalian, gitu ya. Dan itu salah satu juga bisa jadi trik manifestasi yang cukup kuat di situ ya. Jadi kalian diminta untuk memantapkan hati, tidak perlu takut. Ini pemberian dari semesta sendiri. Karena tadi bottom of the deck-nya adalah Six of Pentacles. Lalu kemudian Knight of Pentacles. Knight of Pentacles di sini adalah tidak perlu terburu-buru, teman-teman. Santai. Ya, Knight of Pentacles di sini tidak perlu terburu-buru, santai, keep cool, gitu ya. Fokus pada apa yang kalian inginkan di sini ya. Fokus pada misi kalian di sini adalah untuk mendekati dan untuk mendapatkan respon yang positif dari seseorang ini ya. Dan kemudian saran terakhir adalah Queen of Wands ya. Queen of Wands kalau di Classic Rider Waite itu, Queen of Wands itu dia bawa bunga matahari, dan bunga matahari itu selalu menghadap matahari teman-teman. Jadi di sini kalian diminta untuk mengejar apa yang membuat kalian bahagia di sini ya. Kalau matahari itu di tarot itu istilahnya adalah sebuah kebahagiaan, gitu ya. Dan di sini Queen of Wands di sini ya, dia seperti membayangkan, gitu ya, apa yang dia inginkan, apa yang membuat dia bahagia itu seperti sudah di depan mata, gitu ya, sudah di tangan kalian. Yang ada itu hanyalah tinggal memanifestasikan. Dan Queen, karena Queen ini masih energinya itu masih ke dalam, dan masih intinya itu masih tidak bergerak, gitu ya. Dan kalian di sini diminta untuk embody King of Wands itu tadi ya, untuk keluar dan berani untuk menyatakan cinta, gitu ya, mengejar apa yang kalian inginkan di sini. Jadi Queen of Wands di sini lebih pada masih posisinya masih di hati, gitu ya, belum berani untuk mengeluarkan itu dalam sebuah aksi, dan kalian diminta untuk mengeluarkan itu, gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari Moonology Oracle, saran untuk teman-teman Taurus di sini. Sekali lagi. Oke. Let's split the deck. Kalian mendapatkan Disseminating Moon, take time to breathe out. Ya, ini ya. Jadi ambil waktu untuk menarik diri, gitu ya. Dalam artian ya, kalian mungkin sedang berbunga-bunga ya, sedang seperti
intinya tidak berhenti untuk memikirkan orang ini gitu ya. Tapi semesta di sini minta kalian untuk tetap santai, keep cool gitu ya. Ini pemberian dari semesta sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu takut kak. Ini prinsipnya gini teman-teman, kalau memang seseorang itu untuk kalian, pasti tidak akan melewati kalian kok, intinya gitu. Jadi tidak perlu takut, go with the flow saja. Jadi di sini take time to breathe out itu maksudnya adalah ambil waktu untuk istirahat, untuk ambil nafas gitu ya. Jadi tidak terus-terusan hati ini berdebar kencang karena memikirkan orang ini gitu ya. Kalian juga harus menyempatkan diri untuk memikirkan diri kalian sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan sampai dengan adanya kejadian ini kalian melupakan orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Apalagi melupakan diri sendiri lah, itu bahaya ya teman-teman ya. Tuh, lalu kemudian kita lihat spirit animal apa untuk teman-teman Taurus kali ini. Oke, let's play the deck. Teman-teman Taurus kali ini mendapatkan Hawk Spirit Messenger, teman-teman. Ya, pembawa pesan. Spirit is sending you a message. Open your greater vision to see the sign. Focus on priorities and eliminate distraction. You have a bright future. Let yourself ascend to new heights. Nah, di sini ya spirit di sini seperti mengirimkan kalian sebuah pesan ya. Di sini dilihat saja tanda-tandanya gitu ya. Semesta pasti memberikan clue di sini kapan kalian mau kapan waktu yang tepat untuk mulai ngajak ngomong orang ini, atau kalau misalnya itu kalau orang ini sudah ada di kehidupan kalian, berarti kapan waktu yang tepat untuk ngajak ngobrol berdua terkait peningkatan hubungan kalian ke tahap berikutnya gitu ya. Dan kalian di sini mendapatkan ya, karena ini pemberian dari semesta, otomatis masa depan kalian juga cukup bagus di sini ya. Itu sekian pesan kali ini untuk Taurus. Sampai jumpa di bacaan Taurus yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran teman-teman. Salam satu semesta. Terima kasih.